Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Antika Fajri NIM 3048. Yang kedua ada Dina Ayu Sintia NIM 3005. Yang ketiga ada Salsabila Fajar Khairunisa NIM 3006. Kemudian ada Sofi Alicia NIM 3035. Dan ada Restu Dwi Haryanti NIM 3033. Kemudian Febrina Adelia Ada NIM 3043. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi. Yang kedua, peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemudian yang ketiga, pengaturan APU dan PPT untuk kegiatan jasa sistem pembayaran dan penukaran valuta asing. Pasal 2, ada ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi penyelenggara berupa PJSP selain bank, yaitu 1. Penyelenggara transfer dana. Yang kedua ada penerbit APMK, alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Yang ketiga ada penerbit uang elektronik. Yang keempat ada penyelenggara dompet elektronik. Dan yang kelima ada penyelenggara KUFA bukan bank. Penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank adalah pihak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Pasal ketiga, penyelenggara diwajibkan menerapkan APU dan PPT yang meliputi tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Terus ada kebijakan dan prosedur tertulis. Ada juga proses manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan sistem mengendalikan internal. Dalam pasal 7 menerapkan APU dan PPT tersebut, penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan faktor risk pengguna jasa, negara atau wilayah geografis produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi termasuk dengan memperhatikan hasil National Risk Announcement NRA atau Sector Risk Assessment SRA. Untuk yang selanjutnya adalah dalam penerapan APU dan PPT, penyelenggara wajib melaksanakan customer business atau CDD terhadap pengguna jasa atau calon pengguna jasa dan beneficial owner dari pengguna jasa yang meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan, dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi. Pelaksanaan prosedur CDD tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara pada saat yang pertama melakukan hubungan usaha dengan penggunaan jasa atau calon pengguna jasa, yang kedua terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit 100 juta rupiah atau setara. Yang ketiga terdapat transaksi transfer dana. Transfer dana adalah transfer yang dimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai transfer dana. Yang keempat terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan. Transfer APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kelima terdapat keragaman dan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon pengguna jasa, penerimaan kuasa, dan atau beneficial owner. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan CDD wajib diterapkan secara lebih mendalam terhadap calon pengguna jasa atau beneficial owner yang termasuk kategori yang berisiko tinggi. Sebaliknya, dalam hal calon pengguna jasa atau beneficial
penyelenggaraan wajib menatausahakan dan mengginikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah asal melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dengan daftar tersebut serta melakukan pemblokiran secara serta-merta, melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan teruskan. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung atau penggunaan cara lain sepanjang terdapat metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi dan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko yang dilaksanakan secara efektif. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis resiko terhadap penerapan APU dan PPT oleh penyelenggara sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan yang meliputi proses identifikasi, pemantauan, dan penilaian resiko. Terhadap pelanggaran terhadap PBI, APU, dan PPT ini, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administrasi baik kepada penyelenggara maupun kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan pejabat eksekutif penyelenggara. Bank Indonesia dapat menetapkan pihak selain PJSP, selain bank dan penyelenggara KUPVA, bukan bank untuk tunduk pada ketentuan dalam pengaturan Bank Indonesia ini. Selanjutnya, PBI, APU, dan PPT ini mencabut yang pertama PBI nomor 12/3/PBI/2010 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank. Yang kedua, PBI nomor 14/3/2012 tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank. Yang ketiga, EBI nomor 12/10/DPM tanggal 30 Maret 2010 perihal pedoman standar penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank. Dan SEBI 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 perihal pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank.